Halo semuanya, Om Swastiastu, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Shalom, Namo Buddhaya. Sebelumnya, perkenalkan nama saya Selvina Borunai Baho dengan nomor induk mahasiswa 19120101003. Saya berasal dari Prodi Pendidikan Bahasa dan Sastra Indonesia, Universitas Pendidikan Ganesha. Nah, di video ini saya akan membahas salah satu model pembelajaran yang sudah banyak diterapkan di dunia pendidikan, yaitu model pembelajaran inquiry. Sebelum lebih dalam kita membahas ini, saya akan membacakan pembahasan yang akan kita bahas di video kali ini, yaitu yang pertama, definisi model pembelajaran inquiry, yang kedua, hakikat model pembelajaran inquiry, yang ketiga, ciri utama model pembelajaran inquiry, dan yang keempat, langkah-langkah pembelajaran dalam inquiry, dan yang kelima, tentang model pembelajaran inquiry, dan yang terakhir yaitu yang keenam, kelebihan dan kekurangan di dalam model pembelajaran inquiry ini. Nah, langsung saja kita akan membahas yang pertama, yaitu hakikat model pembelajaran inquiry. Menurut dari Smith 2003, yaitu inquiry berasal dari bahasa Inggris. Inquiry dapat diartikan sebagai proses bertanya dan mencari tahu jawaban terhadap pertanyaan ilmiah yang kita ajukan. Pertanyaan ilmiah ialah pertanyaan yang dapat mengarah pada kegiatan penyelidikan terhadap objek pertanyaan. Nah, dengan kata lain, inquiry ialah suatu proses untuk memperoleh dan mendapatkan informasi dengan melakukan salah satu observasi ataupun melakukan eksperimen untuk mencari jawaban dan memecahkan masalah terhadap pertanyaan rumusan masalah dengan menggunakan kemampuan kita, yaitu berpikir kritis dan logis. Selanjutnya yaitu model pembelajaran ini memiliki hakikat. Hakikat dari model pembelajaran inquiry ialah metode inquiry ini merupakan metode pembelajaran yang merupakan menanamkan dasar-dasar berpikir ilmiah pada diri siswa. Nah, sehingga dalam proses pembelajaran ini siswa lebih banyak belajar sendiri, mengembangkan kreativitasnya, ataupun memecahkan masalah. Siswa benar-benar diterapkan ataupun ditempatkan sebagai subjek dalam belajar. Nah, selanjutnya yang ketiga yaitu ciri utama di dalam model pembelajaran inquiry ini. Inquiry ini memiliki 3 ciri utama. Yang pertama yaitu strategi inquiry yang menekankan aktivitas siswa secara maksimal untuk mencari dan menemukan. Artinya dari sini strategi inquiry ini menempatkan siswa sebagai subjek belajar. Dalam proses pembelajaran siswa tidak hanya berperan sebagai penerima pelajaran melalui penjelasan guru secara verbal. Nah, akan tetapi mereka berperan untuk menemukan sendiri inti dari materi pelajaran itu sendiri ataupun materi pelajaran yang mereka pelajari. Selanjutnya yang kedua yaitu seluruh aktivitas yang dilakukan siswa diarahkan untuk mencari dan menemukan jawaban sendiri, sehingga sifatnya sudah pasti dari sesuatu yang sudah dipertanyakan, sehingga diharapkan dapat menumbuhkan sifat percaya diri di dalam siswa. Dalam strategi pembelajaran inquiry ini, guru bukan sebagai sumber belajar, tetapi sebagai fasilitator dan motivator belajar siswa. Dan yang ketiga yaitu tujuan dari penggunaan strategi pembelajaran inquiry ini ialah mengembangkan kemampuan berpikir secara sistematis, logis, dan kritis. Selanjutnya yaitu langkah pembelajaran di dalam metode pembelajaran inquiry. Nah, langkah pembelajarannya itu terdapat 5 langkah. Yang pertama yaitu observasi atau pengamatan terhadap berbagai fenomena alam. Dan yang kedua yaitu mengajukan pertanyaan tentang fenomena yang telah mereka hadapi. Yang keempat yaitu mengajukan dugaan atau kemungkinan jawaban. Dan yang keempat, mengumpulkan data yang terkait dengan pertanyaan yang mereka ajukan. Yang terakhir yaitu yang kelima, merumuskan kesimpulan-kesimpulan berdasarkan data. Selanjutnya kita akan membahas tentang model pembelajaran inquiry. Nah, di dalam sintek ini memiliki beberapa tahapan. Kita akan membahasnya dari satu persatu. Yang pertama yaitu tahap pertama.
sebelum guru mengemukakan masalah yang akan dikerjakan oleh siswa, terlebih dahulu guru menentukan tingkah laku ataupun tujuan yang ingin dicapai. Dengan model inquiry ini, tanpa memberikan informasi tentang teori yang akan dibahas, seperti orientasi, model, dan apersepsi. Selanjutnya yaitu guru akan membagikan sebuah lembar kerja siswa ataupun LKS yang di dalamnya memiliki beberapa bacaan. Mereka akan diberikan waktu untuk memahami bacaan tersebut. Selanjutnya yaitu tahap kedua. Pada tahap ini, guru mengajukan permasalahan seperti teka-teki yang dapat menumbuhkan motivasi siswa untuk menemukan pendapatnya. Misalnya yaitu permasalahan tersebut berupa tugas untuk mengidentifikasi kalimat, unsur instruksi cerpen, dan lain-lainnya. Selanjutnya yaitu tahap ketiga. Pada tahap yang ketiga ini, siswa menetapkan hipotesis, praduga, jawaban untuk dikaji lebih lanjut. Hipotesis ini berkaitan dengan permasalahan yang diajukan oleh guru. Nah, pada tahap ini, dua kemungkinan yang muncul. Yang pertama yaitu siswa secara spontan melakukan penyelidikan ataupun penjelajahan tentang informasi data untuk menguji hipotesis yang ditetapkan, baik secara individu maupun secara kelompok. Selanjutnya yaitu siswa akan menarik kesimpulan. Dan yang kedua, siswa tidak banyak berusaha mencari informasi yang membutuhkan hipotesis. Disinilah guru akan berperan untuk membantu siswa mendorong melakukan kegiatan belajar untuk mencari informasi yang berkaitan dengan permasalahan yang diajukan oleh guru. Nah, jawaban guru di atas pertanyaan siswa hanya beberapa atau tidak. Karena dalam model inquiry ini, siswa sendiri yang akan menemukan jawaban yang diberikan oleh gurunya sendiri. Selanjutnya yaitu tahap keempat. Pada tahap yang ini, siswa mengidentifikasi beberapa kemungkinan jawaban ataupun yang menarik dapat disimpulkan. Selanjutnya juga, guru mengumpulkan hasil penyelidikan ataupun hasil eksperimen yang menjawab teka-teki ataupun permasalahan yang diajukan oleh guru. Caranya yaitu dengan menyuruh siswa untuk menunjukkan hasil pekerjaan mereka, agar dari sini seluruh siswa di dalam kelas terlibat di dalam permasalahan tersebut. Maka siswa mendapat giliran untuk memberikan alasan atas hasil pekerjaan yang mereka kerjakan. Dengan demikian, siswa diarahkan untuk menjawab permasalahan tersebut. Nah, yang terakhir yaitu tahap kelima. Pada tahap yang terakhir ini, guru mengajak dan membimbing siswa untuk merumuskan dan menemukan sendiri teori yang mereka telah bahas. Misalnya, pengertian latar dalam cerpen, pengertian kalimat majemuk bertingkat, dan lain-lainnya. Berdasarkan fakta yang mereka temukan dari hasil tanya jawab dalam kelas tersebut, mereka akan menemukan fakta-fakta dan jawaban tersebut. Mereka dapat merumuskan batasan dan definisi konsep, dalil, dan hal sebagainya. Selanjutnya, kita akan membahas kelebihan dan kekurangan di dalam model pembelajaran inquiry ini. Nah, yang pertama kita akan membahas kelebihan terlebih dahulu. Nah, kelebihan model pembelajaran inquiry ini yang pertama ialah pembelajaran ini merupakan pembelajaran yang menekankan kepada pengembangan aspek kognitif, afektif, dan psikomotor secara seimbang, sehingga model pembelajaran ini jauh dianggap lebih bermakna. Nah, yang kedua kelebihannya yaitu pembelajaran inquiry dapat memberikan ruang kepada siswa untuk belajar sesuatu dengan gaya belajar mereka. Dan yang ketiga yaitu pembelajaran ini merupakan strategi yang dianggap sesuai dengan perkembangan psikologi belajar modern, yang menganggap belajar adalah proses perubahan tingkah laku berkat adanya pengalaman. Nah, yang terakhir yaitu dapat melayani kebutuhan siswa yang memiliki kemampuan di atas rata-rata. Artinya, siswa memiliki kemampuan belajar bagus tidak akan terhambat oleh siswa yang lemah dalam belajar.
Selanjutnya yaitu kita akan membahas kekurangan di dalam model pembelajaran inquiry ini. Kekurangannya yaitu yang pertama, sulit mengontrol kegiatan dan keberhasilan siswa. Dan yang kedua, sulit dalam merencanakan pembelajaran karena terbentur dengan kebiasaan siswa di dalam belajar. Yang ketiga yaitu kadang-kadang dalam mengimplementasikannya memerlukan waktu yang panjang sehingga guru sangat sulit menyesuaikan dengan waktu yang telah ditentukan. Nah, yang terakhir yaitu selama kriteria keberhasilan belajar ditentukan oleh kemampuan siswa menguasai materi pelajaran, maka strategi ini tampaknya akan sulit diimplementasikannya.